1. Salah satu ciri fabel adalah tokohnya berupa A. Dewa dan orang-orang yang sakti, B. Tokoh penting yang muncul dalam sejarah, C. Binatang yang wataknya menyerupai manusia, D. Manusia yang memiliki kekuatan layaknya dewa. Jawaban yang benar adalah C. Fabel adalah karya sastra berupa narasi yang memiliki nilai moral dan edukasi. Ciri utamanya, yakni tokoh atau pemeran fabel ialah binatang. 2. Pernyataan berikut ini yang tidak perlu disampaikan dalam menceritakan kembali isi fabel, yaitu A. Pelaku utama, B. Pelaku sampingan, C. Latar belakang pengarang, D. Latar cerita. Jawaban yang benar adalah C. Berikut ini langkah-langkah untuk menceritakan kembali fabel. 1. Bacalah fabel dengan cermat dari awal sampai akhir. 2. Catatlah tema, tokoh, sifat tokoh, dan latarnya. 3. Catatlah semua peristiwa, alur, yang terdapat dalam fabel secara garis besarnya saja. 4. Ceritakan kembali isi fabel dengan kalimat sendiri, tetapi harus sesuai dengan isi dan urutan fabel yang telah dibaca. 3. Ciri bahasa dalam fabel biasanya bersifat A. Naratif, B. Monolog, C. Narator, D. Prolog. Jawaban yang benar adalah A. Ciri-ciri kebahasaan teks fabel diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bersifat naratif atau berurutan, contohnya ditandai dengan penggunaan konjungsi kronologis, seperti kata dahulu kala, kemudian, dan akhirnya. 2. Berupa dialog yang mengandung kalimat langsung. 3. Menggunakan bahasa informal sehari-hari yang sederhana. 4. Fitur bahasa dalam fabel sering ditandai dengan penggunaan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan A. Karakter atau watak tokoh, B. Alur peristiwa dalam cerita, C. Latar waktu, tempat, dan suasana, D. Amanat dan budi pekerti. Jawaban yang benar adalah C. Fitur bahasa dalam fabel sering ditandai dengan penggunaan kata keterangan yang digunakan untuk menggambarkan latar waktu, tempat, dan suasana. 5. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memerankan dan menceritakan isi fabel adalah A. Mengarang fabel yang akan diceritakan, B. Menentukan tokoh, watak, dialog, dan latar dalam fabel, C. Menulis ulang seluruh isi cerita dalam fabel, D. Menemukan amanat yang ada dalam cerita fabel. Jawaban yang benar adalah D. Sebelum memerankan atau menceritakan isi fabel, penting untuk memahami pesan atau nilai yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Amanat atau moralitas sering menjadi inti dari fabel. Jadi menemukan dan memahami pesan yang ingin disampaikan adalah langkah krusial sebelum memerankan atau menceritakan fabel tersebut. 6. Dikisahkan hiduplah sekelompok binatang di sebuah kampung. Pernyataan tersebut merupakan bagian struktur isi fabel yaitu A. Orientasi, B. Konflik, C. Klimaks, D. Resolusi. Jawaban yang benar adalah A. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari orientasi dalam struktur isi fabel. Orientasi adalah bagian awal dari cerita yang memperkenalkan latar tempat dan waktu serta tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. 7. Perhatikan kutipan teks berikut ini. Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Kutipan di atas merupakan bagian struktur isi fabel yaitu bagian A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Jawaban yang benar adalah C. Kutipan tersebut merupakan bagian dari resolusi dalam struktur isi fabel.
Resolusi adalah bagian di mana konflik atau masalah dalam cerita diselesaikan atau diakhiri, seringkali dengan pesan moral atau pembelajaran yang diungkapkan. 8. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Membuat kerangka urutan peristiwa. 2. Merancang kalimat narasi, dialog tokoh, musik pengiring, dan properti. 3. Menentukan tokoh, watak, dialog, dan latar. 4. Memerankan atau menceritakan fabel. Urutan langkah yang tepat untuk memerankan dan menceritakan isi fabel adalah A1, 2, 3, 4, B1, 3, 2, 4, C3, 1, 2, 4, D3, 2, 1, 4. Jawaban yang benar adalah C. Urutan langkah yang tepat untuk memerankan dan menceritakan isi fabel adalah menentukan tokoh, watak, dialog, dan latar, membuat kerangka urutan peristiwa, merancang kalimat narasi, dialog tokoh, musik pengiring, dan properti, memerankan atau menceritakan fabel. 9. Bacalah penggalan kutipan berikut ini. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. La meminta makanan kepada semut. Pernyataan tersebut merupakan bagian struktur isi fabel, yaitu A. Resolusi, B. Komplikasi, C. Koda, D. Orientasi. Jawaban yang benar adalah B. Penggalan kutipan tersebut merupakan bagian dari komplikasi dalam struktur isi fabel. Komplikasi adalah bagian di mana masalah atau konflik dalam cerita mulai muncul atau berkembang. Dalam hal ini, masalah kelaparan belalang karena tidak mengumpulkan makanan dan meminta bantuan kepada semut. 10. Bacalah kutipan fabel berikut. Dahulu kala tidak ada sungai dan danau di bumi, hanya ada laut timur, yang ditinggali oleh 4 naga, yaitu naga panjang, naga kuning, naga hitam, dan naga mutiara. Suatu hari, 4 naga terbang dari laut menuju langit. Mereka bermain-main di antara awan, melompat-lompat dan bermain petak umpet. Hai, kawan-kawan, kemarilah cepat, naga mutiara berteriak dengan tiba-tiba. Ada apa? Tanya 3 naga lainnya, melihat ke bawah ke arah naga mutiara menunjuk. Mereka melihat di bumi banyak orang meletakkan buah-buahan dan kue. Makna tersurat yang sesuai dengan isi fabel di atas adalah A. Keceriaan 4 ekor naga yang terganggu, B. Kehidupan naga penguasa laut dan langit, C. Kehidupan pada sekelompok naga, D. Senda gurau 4 naga. Jawaban yang benar adalah C. Cerita tersebut mengisahkan kehidupan 4 naga yang terbang dari laut ke langit, bermain-main di antara awan, dan melihat aktivitas manusia di bumi. Ini lebih fokus pada kehidupan dan interaksi dari sekelompok naga tersebut.